Allah, ya Nabi, ya Nur, ya Hadi, ya Badi, ya Baqi, ya Wali, ya Rashid, ya Sabur, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayat. Shadaqallahu alaihi. Hadirin jamaah salat subuh. Alhamdulillah pada kali ini kita dapat melaksanakan kewajiban kita. Insyaallah kita lanjut dengan ta'lim, mengisi awal pagi ini, awal hari ini dengan satu kajian yang biasa kita laksanakan. Mudah-mudahan ini menjadi satu kebaikan untuk kita dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu hadis menyampaikan, may yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka Allah akan pahamkan kepadanya dalam hal agama, sehingga tidak putus-putus kewajiban kita adalah memahami, mencari, mendalami, mencari dulu, memahami, mempelajari agama. Jangan kita sepelekan kewajiban kita mencari ilmu agama adalah satu kewajiban. Utlubul ilma, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Mencari ilmu agama fardhatun ala kulli muslim, sehingga jangan dikira kalau tidak ngaji itu tidak berdosa. Ya, berdosa karena itu adalah fardu itu melaksanakan, apabila melaksanakan dia mendapat pahala, apabila tidak melaksanakan fardu itu berarti berdosa. Jangan kita merasa aman-aman saja, kita tidak mau belajar, ada majelis ta'lim tidak mau ngaji, aman weh itu. Bari ilmu meskipun bisa dari mana saja, bisa banyak media yang bisa kita untuk belajar itu memang, tapi alangkah ya kita hadirnya di majelis ilmu seperti yang dilaksanakan di masjid-masjid atau di majelis ta'lim yang lain, itu berbeda pahalanya, keberkahannya. Ya, saya mau mencari ilmu dengan membaca, silahkan, sama membaca, tapi akan beda kalau yang kita baca sendiri itu berapa jam dapat kita satu ilmu yang kita ingin cari, dapat kesimpulan dari berbagai macam bacaan. Beda dengan hadir di majelis ilmu yang disampaikan intisarinya dari berbagai sudah dipahami oleh para ustadz, para kiai gitu. Jadi kalau kita hadir di majelis ilmu itu sangat banyak ya pahalanya, keberkahannya, dan insya Allah ilmunya akan cepat kita dapatkan.
Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini mengisi jadwal yang biasanya ada hidayat isi, insyaallah akan saya isi dengan satu kajian yang tidak yang kita perlukan menjelang kita melaksanakan ibadah saum Ramadan. Ya, jadi bukan targhib lagi, bukan tarhib lagi. Yang jelas kita harus merasa bahagia dengan dan berdoa tentunya, mudah-mudahan kita bisa sampai kepada bulan Ramadan. Bagaimana doa kita? Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Kita berdoa dari bulan Rajab itu, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa ballighna Ramadan. Nah, mudah-mudahan Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi, berapa hari lagi, Pak? 10. Ya, sekitar segitulah, tanggal 23 ya. Ini tanggal 12. 11. Ya berarti 12 hari lagi. Ya. Nah, jadi kita harus ada persiapan untuk kita, i'dadul ruh, i'dadul mal, i'dadul ulum, i'dadul nafs. Mempersiapkan rohani kita, ya. Persiapkan ilmunya, persiapkan bekalnya juga. Biasanya bulan Ramadan malah seueur pengeluarannya. Biasanya aya kolak gitu kan, nambah bala-bala, jadi tiap sore, setiap buka bala-bala, ya. Yang terpenting adalah yang dadul ulum, mempersiapkan ilmu tentang puasa. Baik, saya akan membacakan saja, ya. Membaca dari satu kitab namanya Kifayatul Akhyar. Puasa itu, ya, secara bahasa adalah al-imsak. Al-imsaku anis syai'. Menahan secara bahasa, ya, menahan dari sesuatu, ya, itu secara bahasa. Wa huwa fi syar'i, kemudian imsak menurut, ya, syara, yang maksud adalah saum, ya, as-saum fi syar'i, di dalam istilah syara, maksudnya saum yang dimaksud di dalam syara itu adalah imsakun makhsus, menahan yang tertentu, min syakhsin makhsusin, dari orang makhsusin yang tertentu juga, fi waktin makhsusin, pada waktu tertentu, bisyara'ito, dengan syarat-syarat tertentu juga. Ini satu definisi dari salah satu kitab saja. Kalau di kitab-kitab lain redaksinya bisa berbeda, tetapi maksudnya sama. Jadi tidak kalau yang dimaksud puasa itu adalah menahan, imsakun makhsusun, menahan apa? Menahan yang tadi ditentukan. Dijelaskan lagi, anil muftirat, dari hal-hal yang membatalkan. Membatalkan itu bisa membatalkan puasanya, bisa juga membatalkan pahala puasanya. Puasana mata batal, tetapi pahalanya, ya, sehingga hadis Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Banyak yang puasa nama, tapi tidak
mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah, itulah yang puasa, yang batal pahala puasanya. Hari lapar nama nahan dari yang membatalkan puasanya dari apa? Dari makan, dari minum, dari jima, ya. Kemudian dari nanti dijelaskan di sini. Untuk batal eta puasa nama. Ya. Kuat nahan lapar, nahan minum, tidak campur dengan istri. Kemudian teu ngahaja utah, ya. Tetapi pahala puasanya itu bisa batal karena apa? Itu ada di keterangan-keterangan di hadis-hadis ini. Nanti ada, ya, yang membatalkan pahala puasanya. Ya contoh nama ngomongkeun batur lah, penyakit-penyakit hati itu bisa membatalkan pahala puasanya. Meskipun secara fisik puasa nama itu batal. Kewajiban saum Ramadan sabitun bil kitab was sunnah wa ijma'il ummah, bahwa ditetapkan di dalam kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaitu jelas di dalam ayat a'udzubillahi minasyaitonir rajim, faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Kemudian wa fil hadis sahih, dan di dalam hadis yang sahih, buniyal islamu ala khamsin. Ya, Islam itu dibangun atas 5. Antaranya adalah shaum Ramadan. Sehingga di dalam apabila ada orang yang punya pikiran begini, puasa teh wajib keur urang, tapi teu ngalaksanakeun ieu, eta teh bahwa kufrun di dalam Hayatul Zain itu kufrun. Ya kufur di situ bukan kafir i'tiqadi, bukan masalah akidah, tapi kufur atau kafir menentang syariat yang sudah ditetapkan. Ya. Tahu kita muslim, kemudian balik, kemudian berakal juga, tapi teu saum, enggak puasa, itu teh kufur, kafir. Tapi kafirnya sekali lagi bukan kafir i'tiqad, bukan mengingkari keberadaan Allah, tapi mengingkari perintah Allah. Ya. Wa syaraitu wujubi shaumi salasatu asya'. Syarat-syarat wajibnya puasa itu 3 perkara. Al-Islamu, pertama Islam. Jadi merasa Islam wajib puasa. Wal bulughu, dan berbalik, wal aqlu, dan punya akal. Jadi Islam balik berakal. Merasa masih Islam, puasa. Islam balik, ya. Terus wal bulug atau balik, ya. Hari balik deh batasanana kumaha? Kalau perempuan itu minimal 9 tahun atau sudah haid. Kalau 9 tahun anak perempuan, ya. Kalau sudah haid usia 9 tahun sudah balik. Tapi haid dia budak teh ayeuna mah rata-rata 5 tahun, Pak. Bapak kena terang ilmu haid bagaimana, menjelaskan ke anak itu bagaimana, Pak. Harus tahu ilmu haidnya.
kelas kelas berapa berarti 9 tahun, kelas 3 ya, kelas 3 SD bisa haid. Ya memang usia paling minimal itu 9 tahun seorang anak perempuan itu sudah bisa haid, bisa haid ya. Jadi kalau ada anak kok kelas 3 udah haid kayak mamahnya misalnya, ya emang 9 tahun sudah bisa jadi masanya haid. Nah kalau sekarang itu rata-rata kelas 5 SD Pak, kelas 5 SD. Kalau tahun-tahun sebelumnya ada yang SMP rata-rata. Cuma karena mungkin sekarang makanan juga berpengaruh, hormonnya mungkinnya, kemudian juga apa namanya, tayangan-tayangan sinetronnya makin kuat ya. Kelas 5 SD itu tos resep kapamegat ayeuna ya, tos terang gitu. Baheula makan culun kan 5 tahun kelas 5 mah dan apal naon. Sekarang mah sudah beda masanya. Memang sekarang lebih banyak kelas 5 SD yang sudah haid ya, kalau perempuan. Kalau laki-laki 15 tahun. Kalau ya dia belum bermimpi, mimpinya mimpi jima, mimpi jima, mimpi basah lah bahasa itu. Lamun sebelum 15 tahun tos mimpi jima atau apa namanya, ihtilam. Ihtilam itu ya keluar sperma ya, walaupun belum 15 tahun sudah balik ya, itu balik. Kemudian wal aklu, berakal sehat. Akal itu yang dimana bukan di apa namanya, apakah bukan di otak pikirnya, semua juga ada otaknya. Akal itu nurun fil qalbi yufarriqu bainal haqqi wal batil, hidang lah gitu ya. Akal itu cahaya fil qalbi, di dalam hati, yufarriqu bainal haqqi wal batil, yang fungsinya akal itu membedakan mana yang hak dan yang, nah itu standarnya orang jadi orang mukallaf itu berakalnya ya, berakal. Pasti semua ibadah yang diwajibkan kepada seorang mukallaf standarnya itu berakal ya, berakal. Jadi nah selama dia balik Islam, mengaku Islam, kemudian balik ya, yang di sini sudah jelas itu ya. Kemudian apa namanya, berakal, maka wajib saum, puasa Ramadan wajib. Jadi kalau ada yang sudah lebih dari 15 tahun dibalik jadi 50 hiji misalnya, komo misalnya 50 hiji tahun teu saum ya, eta mah dosa ya, dosa besar kalau mengingkari perintah Allah. Kenapa dikatakan dosa besar? Di dalam kitab Riyadul Badi'ah itu kalau misalnya sesuatu yang dikaitkan dengan kewajiban kepada Allah itu bisa menjadi dosa besar. Kewajiban-kewajiban ya, yang sholat, puasa, Ramadan, kan itu wajib. Meninggalkan itu, mengingkari itu, kewajiban itu menjadi dosa besar masuk. Beda kalau yang apa namanya, dihubungkannya dengan sesuatu yang tidak menjadi kewajiban atau di dalam rukun Islam ya.